Masih bersama saya adalah tim Garuda Enough Indonesia National Amputee Football yang nanti akan berlaga di Piala Dunia Turki, Piala Dunia Amputasi. Mas Atta dan juga Mas Agung. Mas Atta, aku pengen tahu apa bedanya dengan sepak bola biasa. Timnya apakah juga jumlahnya 11 orang atau beda tuh? Beda, Mbak. Jadi berapa orang? Kalau kita itu satu tim itu 7 orang sama kipernya. 7 orang sama kipernya. Ada posisi-posisi, kalau kita kan tahu ada striker, gelandang gitu. Kalau di Enough? Ya pasti ada juga sih ya. Cuman ya nggak selengkap kayak pemain sepak bola yang non disabilitas lah. Kalau Mas Atta posisinya apa nih? Kalau saya bisa wing, bisa back. Bisa wing, bisa back. Nah, kebetulan kemarin di Bangladesh saya dipasang di back. Oh, kalau Mas Agung? Wing. Wing. Oh, nah tadi kan cerita nih di Bangladesh dipasang sebagai back, bisa wing, bisa back. Nah, perjalanan sampai dinyatakan lolos ke Piala Dunia Amputasi itu gimana sih, Mas? Kualifikasinya gimana tuh? Ya awalnya juga kita nggak nyangka sih sebenarnya ya. Karena kita belum tahu kualitas lawan itu kayak gimana kan. Karena kita kan pertama kali kayak ngelawan Jepang sama Bangladesh itu gitu kan. Tapi kalau ngelawan Malaysia kita udah bisa ngeraba-raba dikit lah. Kenapa tuh? Karena sebelumnya kita udah 2 kali bertanding kan sama mereka, udah menang 2 kali. Jadi kalau lawan Malaysia ya udah tahu lah ya, mereka gimana nih strateginya. Jadi waktu itu lawan Bangladesh, Malaysia dan Jepang sampai akhirnya lolos ke ke mana, ke Turki itu ya. Iya. Lawan Bangladesh berapa tuh skornya? 8-0. 8-0. Iya. 8-0 siapa ngegolin? Ada teman kita top skor dari Indonesia. Wow, keren banget. Berapa gol lawan Bangladesh? 4 gol. Jadi baru main 1 menit lewat, saya udah ngegolin gitu. Wih, Dan langsung bikin semangat teman-teman dong. Ya 4 gol pertama juga itu dari saya semua. 4 gol pertama? Ya, jadi saya ngasih lah buat teman-teman juga. Ngasih lah ya, udah 4 udah cukup, yang lain boleh deh ganti. Terus lawan Malaysia, yang udah ketahuan nih strateginya. Ya, 3-0. Ngegolin juga? Iya. Ngegolin juga? Gol terakhir ya. Jadi gol terakhir yang selebrasinya ya pada sujud syukur, karena kita benar-benar bersyukur banget saat itu kan udah dipastikan lolos Piala Dunia. Oh, pas ngelawan Malaysia itu ya. Gol terakhir dari Mas Agung, 3-0. Iya. Lawan Jepang? 2-0. Kita kalah. Ya, Jepang kita sudah tahu lah ya, kualitas Jepang itu pasti luar biasa, pasti lebih dulu lah untuk mengetahui soal sepak bola amputasi ini. Yang juga berperan selain top skor ini nih, Mas Agung nih yang membawa tim Garuda Enough ke Piala Dunia, Mas Agung dan Mas Atta, ada peran pelatih tentunya. Nah, saya sudah ada Pak Muhammad Syafi'i yang akan bergabung. Silakan Pak Syafi'i, silakan duduk. Nih Pak Syafi'i ini yang punya peran penting nih membawa tim Garuda Enough. Gimana Pak perjuangannya? Luar biasa. Luar biasa gimana tuh? Luar biasa berat atau luar biasa? Awalnya berat. Karena kita pertama kali main lawan tuan rumah ya, Bangladesh. Oke, tapi menang 8-0 itu Pak. Karena kan kita tidak tahu kan strategi apa yang mereka lawan kita kan. Kita juga tidak tahu karena baru pertama kali kan lawan Bangladesh. Nah, kemudian kita melihat kita kan jam kedua ya, langsung pembukaan kan. Yang kedua, yang pertama kan Jepang lawan Malaysia kan. Nah, kita main jam kedua sekaligus pembukaan lawan Bangladesh. Wah, malam itu berpikir saya, kan pertama kali ya ini, levelnya level dunia lah gitu ya, level dunia Bangladesh. Tapi kita semangat, kita berdoa, kita berjuang bersama. Yuk, kita buktikan bahwa kita mampu menang lawan Bangladesh. Mantap, hasilnya bersama Jepang di zona timur, zona Asia Timur ya. Betul. Lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah. Bapak sebelumnya juga pelatih bola? Pelatih bola dari tahun 94 saya udah melatih sepak bola. Oke. Terus 2001 saya stop untuk sepak bola. Saya ambil lesson yang baru, dunia perwasitan. Oke, nah tapi untuk bersama Enough ini baru pertama ya? Atau sebelumnya? Iya, kalau tim lain banyak ya, tapi ini untuk nasional, untuk Enough ini pertama kali. Apa bedanya akhirnya Pak dari pengalaman Bapak melatih? Jelas beda ya, ada bedanya ya. Tapi kalau dalam latihan itu sepak bola hampir sama lah ya. Tapi kalau untuk kepribadian pemain kan beda. Kita untuk balik badan aja kan kita susah. Karena kan sebagai tongkat, sebagai tumpuan, kita balik badan
Kalau yang biasa kan langsung cepat kan. Nah, itu kita perlu pelajari karena sepak bola amputasi ini tidak mudah. Ya. Harus kita dalami dan kita praktekkan mereka di lapangan. Karena tidak semudah orang katakan ya sepak bola biasa aja kesulit kok. Apalagi yang seperti ini. Makanya tantangan buat saya. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan kita bersama ya, saya tidak sendiri dengan pemain tentunya kan, pasti mereka berjuang. Ya alhamdulillah Allah izinkan kita masuk final luar biasa dunia. Mas Anto tadi bilang kalau pemain sepak bola amputasi jumlahnya beda. Kalau biasanya sepak bola itu 11, di INAF ini 7 orang. Betul. Nah, selain itu apa lagi tuh Pak yang beda? Teknisnya, peraturannya? Nah, peraturan. Apa tuh yang beda? Nah, peraturan sepak bola biasa bebas. Tapi kalau yang amputasi ini itu menggunakan tongkat. Nah, tongkat itu tidak boleh digunakan. Khususnya kedua tangan ini tidak boleh digunakan tongkat ini. Atau menjaga atau menahan bola secara sengaja itu tidak boleh, itu foul. Kalau bahasa sepak bola biasa itu handsball ya, menggunakan tongkat, kecuali tidak sengaja no problem. Tapi kalau sengaja menggunakan tongkat itu foul. Jadi gunakan kaki yang ada, kiri atau kanan itu yang tumpuan, tidak boleh digunakan. Dan ada aturan main lagi, jika nanti kaki yang mungkin sampai lutut atau sampai habis ini dan yang masih ada pun tidak boleh digunakan. Oh, menyentuh bola juga nggak boleh? Tidak boleh, menahan bola tidak boleh, harus gunakan satu kaki. Oh, itu peraturannya ya? Karena saya lihat kemarin sebelum kita main, kita meeting dulu dengan semua tim dan official tim dari panitia bahwa yang ada di sini kaki yang tidak boleh digunakan. Nah, kan ini tadi bercerita backgroundnya ada yang hobi aja sepak bola gitu, ada background yang memang dulunya pemain sepak bola. Dengan background yang berbeda ini untuk menyatukan sebuah tim itu kan juga nggak gampang. Betul. Pas FPI, apa waktu itu tantangannya Pak? Apalagi proses adaptasinya tadi lama ya, butuh 3 bulan ya, Mas Agung. Itu tantangan seorang pelatih. Mampu nggak dia merubah anak-anak ini yang tadi hanya hobi bisa main. Dan yang bisa main bagaimana kita buat mereka bermain sepak bola yang baik. Sebagai sebuah tim. Betul. Karena waktu saya TC, saya pesan kepada anak-anak semua, saat ini saya tidak perlu pemain bintang. Tapi saya akan menciptakan pemain bintang. Wow. Itu tantangan buat saya. Alhamdulillah pemain Indonesia, Agung ini top skor, ada lagi pemain yang lainnya menjadi bintang pembicara di Indonesia. Dia main bola yang bagus. Saya bilang katakan, karena ada pemain bintang sekarang, nanti bisa akan merubah yang lain-lain. Anak-anak bisa terpengaruh dengan yang lain. Tapi saya akan meniat, saya bilang saat ini saya tidak perlu pemain bintang, sekali lagi, buat nanti saya akan menciptakan pemain bintang. Nah, ternyata, alhamdulillah, SAI banyak pemain bintangnya. Oh, galak nggak sih waktu ngelatih Pak Syafi'i? Jujur aja. Galak nggak Mas Agung? Iya, kalau yang diajarin nggak sesuai dengan porsinya, kadang itu suka. Ya disiplin lah ya, disiplin sungkan Pak. takut dimarahin nih. Padahal emang saya orangnya kalau dulu tuh humor. Nah, jadi sekarang itu timnas amputasi Indonesia ada berapa orang yang tergabung? Yang saya pegang itu 20. 20 orang 20. Dalam 2 tim sekarang ini? Iya. Oke. 20. Karena waktu TC kita juga komunikasi dengan manajemen berapa yang bisa saya inikan. Kan saya udah punya data kan, ada ranking, ya 20 ya udah 20 saya matangkan. Nah, terus kan yang di bawah itu 14. Jadi saya minta 14. 14 yang di bawah. 14 orang. Tapi malam sebelum makan malam kadang-kala mereka saya kumpulkan, kita kumpulkan semua, saya kasih informasi kepada pemain yang tidak berangkat nih, jangan sampai down ya. Saya bilang jika Anda tidak jadi berangkat di antara berpemain, Anda berusaha tapi Anda sudah tercatat sebagai pemain nasional. Betul. Jadi 14 berangkat, 6 di rumah di mes, Anda sudah pemain nasional. Hanya saja dari panitia Bangladesh minta 14 pemain. Apakah kita bawa semua? Karena kita juga tidak tahu. Nah, akhirnya kita sering kumpul, kita komunikasi dengan pemain dengan baik. Kita satu keluarga besar. Tetap kita dukung timnas Garuda ya. Kita dukung ini. Bagaimana teman-teman kalian yang berjuang di sana, mohon bantuan doa. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan diijabah di sana. Tapi alhamdulillah
perjuangan anak-anak di Bangladesh, kita bermain dengan baik. Kita lawan Bangladesh, kita alhamdulillah unggul 8-0. Lolos ke Piala Terus Dunia. Malaysia 3-0. Dan saya laporan kepada ketua, besok lawan Jepang. Ya bagaimana? Dan ini hanya disupport federasi ya Pak ya? Ya. Hanya disupport federasi saja? Iya, kita saja. Tanpa pemerintah? Belum. Pemerintah tapi saya dengar-dengar Bapak kan dari 2018 ya tadi cerita pegang Garuda Inaf ini. Tapi saya dengar-dengar ada pergantian pelatih Pak. Jangan dijawab dulu Pak. Nanti kita akan bahas setelah jeda di Ngobrol Pintar Kompas TV. Tetap bersama kami. Nah ini yang akan menentukan tentu pengurus dari Federasi PSAI. Jadi Kemenpora tidak ikut campur atau tidak ada intervensi? Ya keinginan dari saya ya dilepas oleh pemerintah ya, entah dari Kemenpora atau dari Pak Presiden ya, kalau emang nggak ada kegiatan yang lain Pak Presidennya kan.